Shalom jemaat LGF yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Kita kembali berjumpa pada hari ini, saya senang sekali setelah sekian lama kita nggak bisa saling ketemu ya. Nah, hari ini saya ingin membahas sebuah topik di mana seminggu terakhir menjadi sebuah perdebatan hangat. Awalnya dipicu dari seorang hamba Tuhan senior dari Gereja Reform yang mengomentari isi khotbah atau pernyataan dari gembala sidang kita, Pak Niko. Nah, di video yang sudah banyak beredar itu, dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Niko, yaitu menghardik virus corona dan juga krisis ekonomi agar segera berlalu, itu dikatakan kurang tepat. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Meniru Tuhan Yesus, dan intinya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Niko itu adalah sesuatu yang menyesatkan, tidak baik, dan jemaat diminta untuk berhati-hati terhadap apa yang dilakukan oleh beliau. Nah, saya awalnya tidak mau berkomentar tentang hal ini karena perdebatan tentang doktrin gereja atau hal-hal yang berkaitan dengan gereja sebetulnya tidak terjadi baru hari-hari ini saja. Hal ini sudah berlangsung sekian ratus tahun yang lalu. Tapi situasi menjadi berbeda sekarang pada waktu kita masuk di dalam era digital, era internet, di mana semua orang bisa akses informasi dengan cepat lewat sosial media, sehingga apa saja yang terjadi itu bisa menjadi viral, bahkan hal-hal kecil juga bisa menjadi viral. Nah, saya pikir saya berkepentingan untuk membahas hal ini karena beberapa hari terakhir saya mendapat banyak pertanyaan dari saudara-saudara sekalian yang bertanya, kenapa gereja ribut-ribut seperti ini, siapa yang benar, siapa yang ajarannya itu mendekati Alkitab, lalu kita harus ikut siapa dan lain sebagainya. Nah, jadi saya pikir ada baiknya kalau hari ini saya berbagi kepada minimal jemaat LGF sendiri, untuk bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi, perbedaan-perbedaan terdapat di mana saja, lalu doktrin-doktrin yang menjadi pembeda yang seperti tidak ada jalan keluar. Sebelumnya saya mau tekankan bahwa sharing hari ini, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan atau menyudutkan satu pihak atau satu gereja ataupun satu denominasi, tapi ini saya buat khusus untuk jemaat-jemaat saya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berjemaat di LGF Church, dengan tujuan kita bisa mendapat pemahaman yang sama, sehingga kita bisa tahu titik persoalan itu di mana. Nah, saya mau mulai dengan sejarah pergerakan gereja atau kekristenan. Itu dimulai pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Sejarah dimulai pada waktu Yesus mati, Tuhan Yesus mati, maka itu diteruskan oleh ke-12 murid-muridnya. Dan itu menjadi pergerakan awal dari kekristenan yang ada sampai hari ini. Nah, lalu setelah murid-murid Yesus itu mati, maka murid-muridnya lagi itu meneruskan ajaran dari guru-guru mereka. Nah, mereka-mereka ini disebut sebagai bapak-bapak apostolik. Lalu ada lagi namanya bapak-bapak gereja. Nah, perjalanan itu begitu panjang, sekian ribu tahun sebetulnya. Sampai pada akhirnya di abad ketiga, tepatnya di tahun 364 setelah Masehi, ada seorang kaisar Roma yang bernama Konstantin. Itu dia bertobat, meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewa Baal atau dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Lalu dia masuk memeluk agama Katolik. Dan sejarah mencatat pada waktu itu dia menjadi paus pertama yang terpilih secara resmi yang pernah ada di muka bumi. Nah, perjalanan kekristenan itu tidak juga berhenti di situ. Setelah berlangsung sekian ratus tahun, tepatnya di abad ke-15 terjadi perpecahan antara Katolik yang sekian lama menguasai perjalanan kekristenan, itu tiba-tiba muncul sebuah gerakan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Martin Luther, di mana pengikutnya disebut sebagai Lutheran. Nah, ini terjadi perpisahan. Injil diberitakan, lalu orang-orang yang bersetuju dengan Martin Luther itu memilih meninggalkan, berpisah dengan agama Katolik dan menjadi pengikut Martin Luther yang disebut sebagai Lutheran. Nah, dari gerakan Lutheran ini muncul yang namanya Protestan atau Kristen Protestan. Nah, dari Protestan ini muncul beberapa gereja yang sampai sekarang masih eksis hari-hari ini. Kalau saya bisa sebut, saya ada catatan Gereja Kristen Indonesia, GKI, lalu GPIB, lalu HKBP, ada lagi Gemit atau Gemin. Mungkin orang-orang kalau yang lama di Jakarta tidak tahu dua denominasi terakhir ini, Gemit atau Gemin, tapi di daerah gereja ini cukup banyak. Nah, gereja-gereja ini berakar dari ajaran Martin Luther
atau Lutheran. Nah, lalu pada waktu Martin Luther ini menjadi tua, muncul generasi baru yang disebut sebagai Calvinis yang dipelopori oleh seseorang yang bernama John Calvin. Ajarannya sampai hari ini masih diajarkan di sekolah-sekolah teologi, itu disebut dengan Calvinis. Nah, dari gerakan Calvinis ini muncul lagi beberapa gereja, banyak gereja di seluruh dunia, tapi di Indonesia kita bisa mengenal yang namanya gereja Reform yang salah satunya digembalakan oleh Pak Stephen Tong. Lalu juga saya mencatat ada gereja GKY, ya gerejanya Ahok. Lalu GKJ, Gereja Kristen Jawa, ini juga banyak sekali di daerah-daerah di luar Jakarta khususnya. Lalu ada lagi GRI, Gereja Reform Indonesia, yang digembalai oleh Pak Bigman Sirait. Saya rasa semua mungkin tahu nama ini atau sering mendengar khotbah-khotbahnya di YouTube atau di televisi. Lalu ada satu gereja GKIN, Gereja Kristen Injili Indonesia, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Ezra Soru. Beliau juga banyak yang suka dengan pengajarannya, berasal dari Indonesia Timur. Nah, gereja-gereja ini, Reform, GKY, GKJ, GRI, atau Pak Stephen Tong, Pak Bigman Sirait, dan Pak Ezra Soru, mereka ini pengajaran gerejanya atau doktrinnya berakar dari Calvin atau Calvinis. Nah, lalu setelah Calvin ini eranya dia menjadi tua, muncul lagi generasi yang baru yang lebih muda, yang bernama Arminian. Arminian ini awalnya juga sejalan dengan Luther dan Calvin, karena Lutheran dan Calvinis ini mirip-mirip ajarannya. Nah, tapi sampai satu ketika, si Arminian ini menjadi bimbang pada waktu dia mempelajari Alkitab, lalu dia memunculkan sebuah pemahaman yang baru yang dia yakini itu yang benar. Nah, pemahaman daripada atau gerakan daripada Arminian ini, itu yang memunculkan gerakan-gerakan karismatik di gereja. Gerakan-gerakan tentang dahsyatnya kuasa Roh Kudus, gerakan tentang hidup benar, hidup suci, tentang pertobatan. Nah, dari Arminian ini, gerakan Arminian ini muncul bapak-bapak gereja yang menjadi arah dari gereja-gereja karismatik sampai hari ini. Kita mengenal nama John Wesley di sana, lalu juga William Seymour, yang dikenal sebagai pelopor dari gerakan Pentakosta kedua yang terjadi di Jalan Azusa Street, di mana dampaknya sekian banyak orang Kristen yang ada hari ini itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi kurang lebih 100 tahun yang lalu yang dipelopori oleh William Seymour. Nah, lalu zaman berlanjut, terus berjalan, waktu berjalan, muncullah gereja-gereja karismatik, gereja-gereja yang berpegang atau dipengaruhi oleh ajaran Arminian ini. Nah, jadi singkatnya, dari semua gereja yang ada di Indonesia, ini mengakar kepada 3 ajaran. Yang pertama Martin Luther, kedua John Calvin, ketiga Arminian. Nah, gereja kita GBI atau gereja-gereja Pentakosta, GBI, GPDI, dan gereja-gereja lain, kita berakar kepada Arminian. Lalu GKI, GPIB, HKBP itu kepada Lutheran, dan gereja Reform, GKY, dan yang saya sebut tadi itu berakar dari Calvin. Nah, Lutheran dengan Calvin ini mirip-mirip, hanya terdapat sedikit perbedaan saja. Tapi antara Calvin dengan Arminian, Bapak Ibu Saudara, ini banyak sekali perbedaannya. Dan itu yang menjadi pemicu bagaimana perdebatan demi perdebatan terjadi sejak dulu sampai hari ini. Nah, saya mau berbagi hari ini apa sih yang menjadi perbedaan doktrin antara Lutheran, Calvin dengan kita, gerakan gereja-gereja karismatik. Nah, saya akan bacakan beberapa hal. Saya harap ini bisa membuat kita mengerti kenapa ada begitu banyak serangan-serangan atau silang pendapat yang terjadi lewat video-video beredar. Nah, perbedaan pertama yang ada antara kita dengan rekan-rekan atau saudara-saudara kita dari kalangan Lutheran atau Calvin adalah soal doktrin keselamatan. Ini yang menjadi pembeda besar antara kita dengan mereka. Saudara-saudara kita meyakini bahwa keselamatan seseorang itu tergantung penuh atas kedaulatan Tuhan. Maksudnya, sejak awal Tuhan sudah memilih orang-orang yang hendak diselamatkan. Sejak awal, Tuhan sudah menetapkan berapa jumlah orang yang diselamatkan. Siapa-siapa saja akan diselamatkan. Nah, di luar dari mereka-mereka yang terpilih oleh Tuhan,
maka mereka tidak bisa menerima keselamatan mereka. Sekalipun mereka berbuat baik, sekalipun mereka bertobat dari dosa-dosanya, sekalipun mereka hidup benar dan menjaga kekudusan. Nah, tapi tidak demikian dengan kita yang berasal dari kalangan gereja karismatik, khususnya GBI. Kita meyakini bahwa kedaulatan Tuhan itu bisa dipengaruhi oleh respon kita. Pintu keselamatan anugerah itu terbuka bagi orang sebanyak-banyaknya. Siapapun yang merespon panggilan Tuhan dengan hidup benar, meninggalkan dosa-dosanya, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka akan menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi jumlahnya tidak dibatasi seperti yang diyakini oleh rekan-rekan atau saudara-saudara kita. Nah, itu yang menjadi pembeda utama atau dasar antara kita dengan saudara-saudara kita. Karena kita dari GBI meyakini bahwa respon yang keluar dari hidup kita itu akan mempengaruhi tindakan atau keputusan Tuhan. Kita percaya bahwa respon dari hidup kita, keputusan-keputusan hidup kita itu bisa mempengaruhi keselamatan kita ke depan. Itu sebabnya kita diajar lewat khotbah-khotbah di hari Minggu bahwa pentingnya untuk kita hidup sungguh-sungguh. Pentingnya untuk kita berusaha mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, menjaga kehidupan kita baik-baik. Ini semua terjadi karena kita meyakini bahwa respon kita sangat penting di hadapan Tuhan Yesus. Perbedaan kedua yang cukup besar antara kita dengan rekan-rekan kita adalah dari cara membaca Alkitab atau menafsirkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Teman-teman kita dari aliran Calvinis maupun Lutheran, pada waktu membaca Alkitab, mereka melihat itu semua adalah sebagai sebuah sejarah. Murni sejarah yang pernah ada di muka bumi ini. Dan itu adalah sesuatu yang harus bisa diajarkan kepada generasi sekarang. Itu yang mereka yakini. Nah, tapi kita tidak demikian, khususnya dari kalangan GBI atau aliran gereja-gereja Pentakosta. Kita meyakini bahwa apa yang pernah terjadi di masa lampau, di zaman Yesus, di zaman murid-murid, selain sebagai sebuah sejarah artinya adalah memang pernah terjadi di masa lampau, kita meyakini bahwa hal-hal tersebut masih terjadi di masa sekarang. Contoh yang sering menjadi perdebatan adalah tentang baptisan Roh Kudus. Nah, rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu berpandangan bahwa pencurahan Roh Kudus yang ditandai dengan kepenuhan berbahasa roh, atau orang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda mereka bisa berbahasa lidah, itu terjadi di masa lampau, di zaman Rasul, di zaman murid-murid. Dan itu stop di zaman itu. Tapi tidak demikian dengan kita. Kita meyakini bahwa semua itu masih terjadi di masa sekarang. Kita meyakini bahwa hari ini orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu ditandai dengan mereka berbahasa lidah. Nah, begitu juga dengan karunia-karunia Roh Kudus, tentang karunia bernubuat, menyembuhkan orang sakit, tentang membedakan roh, dan lain sebagainya. Kita meyakini itu terjadi sampai hari ini. Nah, itu sebabnya dalam khotbah-khotbah di gereja-gereja karismatik, khususnya di GBI, kami para pembicara intens mengajarkan untuk pentingnya kita beriman dan mengucapkan atau melepaskan berkat, menghancurkan kutuk-kutuk yang ada, yang iblis berikan. Kita dengan yakin dan percaya bisa berkata bahwa kesembuhan terjadi atas orang-orang sakit dan lain-lain sebagainya. Kita meyakini itu kenapa? Karena kita meyakini bahwa Roh Kudus bekerja atau masih bekerja sampai hari ini. Nah, ini saja menjadi perbedaan besar antara kita dengan teman-teman atau saudara-saudara kita. Dan perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi pemicu perdebatan-perdebatan yang ada sampai hari ini. Itu juga yang menjadi perdebatan hangat dari sebuah khotbah yang dirilis beberapa waktu yang lalu yang ditujukan kepada gembala sidang kita, yang mengatakan bahwa gembala sidang kita itu berbuat sesuatu yang tidak seharusnya. Ini bahasa saya sendiri. Gembala kita meniru apa yang Yesus lakukan, di mana mereka meyakini tidak seharusnya itu dilakukan di zaman sekarang. Nah, tapi kita tidak berasal dari atau kita mempercayai sesuatu yang lain. Kita percaya bahwa kita berkuasa, ada otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mampu menyembuhkan orang sakit, bukan karena kita bisa, tapi karena memang pengurapan dan kuasa Tuhan turun atas kita. Kita mendoakan orang-orang sakit, menumpangkan tangan, dan kesembuhan terjadi atas orang-orang yang kita doakan, sesuai dengan iman mereka, dan juga sesuai dengan apakah Tuhan menyetujui atau ingin menyembuhkan orang-orang tersebut. Nah, saudara bisa lihat betapa besar perbedaan yang ada antara kita dengan saudara-saudara kita.
Nah, belum lagi dari tata cara ibadah. Kita bisa melihat rekan-rekan kita di sana, mereka liturgi ibadahnya berbeda dengan kita. Mereka cenderung teratur, semuanya diatur, rapi, cenderung tenang ibadahnya, syadu, alat musik hanya pakai piano atau keyboard saja. Nah, tapi kita dari kalangan karismatik kita berbeda. Kita, ibadah-ibadah kita itu dipenuhi dengan sorak-sorai, dengan kemeriahan, dengan teriakan-teriakan. Kita menggunakan alat musik yang begitu banyak, kita bertepuk tangan, kita menyembah, bisa larut dalam penyembahan dengan begitu dalam. Kita menyembah dalam bahasa roh, di mana itu tidak terjadi dengan liturgi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana. Dan buat saya itu juga nggak ada yang salah. Semuanya baik, tinggal caranya kita lebih cocok yang mana. Nah, kita mengacu kepada firman Tuhan bahwa sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya ibadah-ibadah kita atau ibadah-ibadah di dalam gereja-gereja karismatik itu lebih hidup, lebih powerful, lebih meriah. Cenderung tidak diatur oleh sebuah liturgi. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa semuanya baik. Nah, soal kepemilikan gereja atau pengelolaan gereja juga ada perbedaan yang besar antara kita dengan rekan-rekan kita. Nah, mereka-mereka yang berasal dari ajaran Lutheran atau Calvinis, gereja itu dikelola oleh sekelompok orang yang disebut oleh majelis atau penatua. Jadi ada sekelompok orang-orang yang dipilih, diangkat menjadi memegang jabatan majelis di dalam gereja. Lalu dari majelis ini mereka memilih atau memutuskan adanya gembala jemaat atau gembala sidang dari gereja-gereja yang mereka gembalakan. Otoritas penuh itu ada di dalam majelis ini, bukan ada atas gembala sidang. Sehingga mereka ini para majelis bisa membuat keputusan untuk merotasi pengembalaan. Gembala sidang bisa dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kebijakan-kebijakan gereja, kebijakan-kebijakan besar itu juga diputuskan bukan oleh gembala jemaat atau gembala sidang, tapi diputuskan oleh majelis atau penatua yang ada di dalam gereja. Nah, lalu apa tugas daripada gembala jemaat? Gembala jemaat bertugas dalam hal pengembalaan, mengembalakan jiwa-jiwa atau menggembalakan umatnya, melakukan tugas yang sudah diberikan oleh para majelis. Nah, sebatas itu tugas yang dimiliki oleh gembala jemaat atau gembala sidang yang berada dalam gereja-gereja aliran Calvin atau Lutheran. Gereja-gereja karismatik khususnya GBI tidak seperti itu. Kita membuat gereja itu berdasarkan dari seseorang yang mendapatkan panggilan Tuhan, yang merasa menerima panggilan Tuhan. Pada waktu panggilan itu diterima, maka kita bisa memulai gereja. Dimulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, dari seberapapun jemaat yang ada, gereja itu berdiri. Karena diinisiasi atau diinisiatif oleh 1 orang yang mendapatkan panggilan dari Tuhan tersebut, maka tentu saja pengembalaannya dipegang atau dikendalikan oleh 1 orang, yaitu gembala sidang. Gembala sidang ini yang mengatur keuangan, mengatur program-program gereja, menjalankan keputusan-keputusan. Gembala sidang di kita, di aliran karismatik atau GBI, itu memang memegang atau mempunyai kuasa atau wewenang penuh untuk menjalankan gereja, membuat keputusan, mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat betapa besar perbedaan yang ada antara kita dengan saudara-saudara kita. Pertanyaannya sekarang adalah seperti ini. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan berikut yang masuk ke saya, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang jemaat tujukan kepada saya lewat WA maupun lewat telepon langsung. Pertanyaan yang pertama yang saya terima adalah, kenapa bisa beda antara gereja satu dengan gereja yang lain? Nah, jawabannya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan lupa bahwa perjalanan kekristenan itu berlangsung lama, sangat lama. Hampir 2000 tahun yang lalu. Dan di sepanjang perjalanan ini tentu ada muncul orang-orang yang mendapat pewahyuan-pewahyuan dari Tuhan, mendengar suara Tuhan, mereka belajar lebih dalam. Nah, pada waktu mereka belajar lebih dalam, mereka mendapat pemahaman-pemahaman yang baru, sesuai dengan apa yang mereka terima, atau sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, di sini, dan ini adalah titik awal di mana perbedaan-perbedaan itu muncul. Tapi jangan lupa, walaupun berbeda, semua tetap mengajarkan Tuhan yang sama, semua tetap mengajarkan Alkitab yang sama. Tinggal prinsip-prinsip yang bisa berbeda.
Tinggal bagaimana cara melayani kehendak Tuhan yang berbeda. Tentang bagaimana cara kita berdoa itu yang berbeda. Tapi itu menurut saya nggak ada masalah. Karena perbedaan-perbedaan itu bukan hal yang esensi. Dan semua itu tidak mempengaruhi tentang keselamatan kita. Kita masuk surga hanya ditentukan oleh sebuah prinsip. Pada waktu hati kita percaya dan mulut kita itu mengaku Yesus adalah Tuhan. Di titik itu keselamatan kita terima. Tapi kalau masalah cara, yang gereja yang satu memakai cara A, gereja yang lain memakai cara B, gereja yang berikutnya memakai cara C, menurut saya nggak ada masalah. Karena memang cara itu dibutuhkan mungkin dalam konteks zaman yang ada atau sesuai dengan lingkungan-lingkungan yang ada sekarang. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan hal-hal tersebut. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau begitu siapa yang benar, Pak? Gereja A atau gereja B atau gereja C, siapa yang paling benar? Nah, saya mau jawab bahwa semuanya benar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekali lagi saya katakan, semuanya benar. Karena semua bersumber kepada Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus. Semua mengajarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab. Cuma sekali lagi, masalahnya adalah beda di caranya. Nah, buat mereka-mereka yang sudah berusia lanjut mungkin, mereka yang tidak terlalu muda, ada orang-orang yang lebih cocok, lebih sreg dengan tata cara atau liturgi dari gereja-gereja teman-teman kita di kalangan Calvin atau Lutheran. Yang semuanya diatur, syahdu, tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan yang meriah, semuanya tertata rapi. Nah, kalau Bapak Ibu termasuk golongan yang cocok dengan tata cara ibadah seperti itu, silakan berjemaatlah dengan gereja-gereja di sana. Tapi kan juga tidak semua orang punya selera yang sama. Ada orang-orang yang lain yang lebih muda mungkin, atau orang-orang yang sudah lanjut usia tapi masih berjiwa muda, yang lebih cocok dengan suasana ibadah yang meriah, suasana penyembahan yang mendalam, yang cukup lama, yang tidak terlalu dibatasi oleh waktu atau aturan. Silakan saja, saudara bisa bergabung dengan gereja-gereja seperti itu. Nah, gereja-gereja GBI tentu punya liturgi-liturgi yang lebih bebas, yang lebih hidup, dengan alat-alat musik yang lebih komplit, dengan para pemimpin pujian yang bisa sedikit berteriak untuk membantu kita sehingga kita bersemangat dalam melayani atau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bersorak-sorai, kita bisa berteriak sambil katakan amin, haleluya. Tinggal masalah yang cocok yang mana. Bapak Ibu bisa ikut. Pesan saya adalah kita tidak boleh menghakimi atau menganggap yang satu itu lebih benar daripada yang lain. Kita tidak boleh menghakimi bahwa gereja yang satu itu salah, gereja kita paling benar. Nggak boleh. Karena kalau demikian, kita menghakimi dan memecah tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam sebuah tubuh itu ada banyak anggota. Ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi lidah. Di mana masing-masing itu berfungsi sebagaimana seharusnya. Mata tidak bisa berfungsi seperti mulut. Mulut tidak bisa berfungsi sebagai tangan. Tangan tidak bisa berfungsi sebagai telinga. Masing-masing ada bagiannya, masing-masing ada fungsinya. Di mana pada waktu semuanya unity atau bersatu, maka tubuh itu bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dengan gereja-gereja Tuhan. Pada waktu kita bersatu unity, menjalankan tugas dan panggilan kita masing-masing, nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, saya sangat menyayangkan sekali kalau masih ada beberapa hamba Tuhan yang saya tidak sebut namanya, yang mengkhotbahkan di dalam gereja bukan kebenaran firman Tuhan yang utuh, tapi cenderung membahas masalah perbedaan doktrin, atau menyalahkan pihak lain atau gereja lain. Sangat sayang sekali. Ingat bahwa pada waktu kita menghakimi, iblis yang diuntungkan, bukan pekerjaan Tuhan yang diuntungkan. Nah, begitu juga dengan jemaat-jemaat di gereja LGF. Saya meminta, jangan menghakimi gereja orang. Jangan menghakimi pelayanan orang. Ingat, kita tidak lebih baik dari mereka. Pelayanan kita tidak lebih benar dari pelayanan yang mereka punya. Saya menghimbau, mulai hari ini stop kita untuk menghakimi atau menjudge atau membuat sebuah frame tentang seseorang, tentang sebuah denominasi. Jangan. Mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan kita. Kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, saya mau menyarankan untuk setiap kita, jemaat-jemaat yang bergereja
di gereja LGF. Mari setelah mendengarkan penjelasan ini, kita mulai lebih berhati-hati dalam mendengarkan khotbah. Kita bisa dengar khotbah siapa saja sekarang lewat sosial media. Begitu kita ketik namanya atau begitu kita buka YouTube kita bisa melihat khotbah dari begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Nah, tinggal masalahnya adalah dibutuhkan kebijaksanaan dan pengertian dan juga hikmat untuk kita bisa mengerti mereka-mereka yang berkhotbah ini berasal dari aliran yang mana. Nah, sehingga pada waktu kita bisa mengerti ini, kita bisa mengerti bahwa pada waktu khotbah disampaikan oleh si A, si B maupun si C, dan pada waktu ada perbedaan yang muncul, kita bisa tahu, oh iya, ini beda karena mereka dari aliran Lutheran atau Calvin yang berkata bahwa kalau prinsip ini mereka meyakininya begini. Tapi tidak dengan kita yang dari kalangan Arminian, kita meyakininya seperti ini. Nah, pada waktu kita bisa mengenali perbedaan-perbedaan ini, Bapak Ibu Saudara, saya meyakini bahwa penghakiman tidak terjadi. Penghakiman tidak terjadi. Mari kita pilah-pilah firman Tuhan yang kita dengar, yang baik untuk kita, yang membangkitkan iman kita, itu kita terima, kita simpan, dan kita lakukan. Tapi yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, yang tidak sesuai dengan apa yang kita dengar dari para pemimpin kita, ya sudah, kita simpan saja. Anggap saja itu sebuah informasi yang baik buat kita. Beberapa tuduhan juga cukup banyak disampaikan lewat khotbah-khotbah dalam sosial media terhadap gereja-gereja aliran karismatik atau GBI. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama bicara, ada orang-orang yang berkata bahwa gereja-gereja GBI itu banyak bicara soal uang. Semuanya uang. Para pendetanya itu memperkaya dirinya sendiri. Bisa pakai jam bagus, rumah bagus, mobil bagus. Uang jemaat dirampok, diambil untuk kepentingan pribadi. Maaf, dengan kerendahan hati saya mau katakan, tidak semua gereja GBI seperti itu. Sekali lagi saya katakan, tidak semua gereja GBI itu salah dalam mengelola uangnya. Contohnya gereja kita saja, di LGF, saya bisa memastikan keuangan kita itu bersih. Kita punya laporan yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Setiap penggunaan uang setiap bulan kita laporkan ke pusat, diperiksa oleh pusat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau ada penyelewengan dalam gereja-gereja yang dipakai oleh para gembala yang terjadi di dalam gereja-gereja di bawah pengembalaan Pak Niko, saya bisa pastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada panggilan kepada gembala yang bersangkutan dan akan ada konsekuensi yang kami terima. Saya pribadi, Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan. Saudara bisa menilai apakah saya memakai uang jemaat untuk kepentingan saya pribadi atau tidak. Begitu juga dengan gereja-gereja lain. Tidak semua gereja-gereja di GBI itu jahat, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua korupsi. 1, 2 mungkin ada. Tapi tidak semuanya. Nah, kita tidak boleh menghakimi gereja-gereja kita sendiri, terutama gereja yang di mana kita beribadah, hanya berdasarkan khotbah yang kita dengar dari orang lain. Nah, jangan-jangan apa yang dikhotbahkan oleh orang-orang atau hamba Tuhan tersebut, jangan-jangan dari denominasi juga terjadi banyak korupsi. Kan kita nggak pernah tahu. Nah, itu sebabnya jangan menghakimi. Nah, lalu juga tuduhan-tuduhan kedua soal bahwa banyak gereja-gereja GBI itu nepotisme. Gereja dipegang oleh keluarganya, oleh iparnya, oleh anaknya. Saya mau katakan tidak semua demikian juga. Ada yang seperti itu, ya ada. Tapi juga tidak semua seperti itu. Nah, tapi semua ini terjadi sekali lagi karena sistem pengelolaan gereja yang berbeda. Teman-teman kita dari Lutheran dan Calvin, sekali lagi, gembala sidang itu ditunjuk oleh majelis. Majelis yang mengatur semuanya. Majelis yang punya otoritas penuh. Majelis yang memilih gembala. Majelis juga yang bisa memindahkan atau memberhentikan seorang gembala sidang. Lalu dipilih oleh orang lain. Tapi kita, sistemnya berbeda. Kita digembalakan, dipimpin oleh mereka-mereka yang mendapatkan panggilan Tuhan. 1 atau 2 orang. Nah, mereka-mereka ini mengembalakan gereja, membuat kebijakan-kebijakan. Jadi mari, menurut saya, stop tuduhan-tuduhan bahwa gereja-gereja karismatik itu nepotisme. Nah, lalu yang ketiga, yang paling banyak terdengar adalah para pendeta di gereja-gereja karismatik di GBI khususnya, menjadi pendeta tanpa sekolah. Ini ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Nah, gereja-gereja dari kalangan Lutheran dan Calvin, memang semua yang mau menjadi gembala sidang harus bersekolah Alkitab sekian lama
sebagai syarat mereka boleh menjadi gembala. Gereja-gereja GBI tidak demikian. Kenapa? Jawabannya adalah karena pertumbuhan jemaat yang terjadi di gereja-gereja karismatik, khususnya di GBI, itu begitu luar biasa cepat, Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk bisa menjadi gembala sidang itu harus melewati syarat, harus sekolah Alkitab dulu sekian tahun, 4-5 tahun. Sedangkan gereja berkembang begitu cepat, dari 100 orang bisa menjadi 1000 orang dalam 3 tahun. Maka saya bisa pastikan akan terjadi kekacauan di mana tidak ada orang yang siap untuk menjadi gembala sidang untuk ditempatkan di sebuah cabang. Gak keburu. Pertumbuhan jemaat yang terjadi di gereja-gereja GBI itu jauh lebih cepat dari pertumbuhan jemaat yang terjadi di gereja-gereja rekan-rekan saudara-saudara kita di luar sana. Nah, kita bisa melihat contohnya di dalam sebuah mall saja bisa ada banyak gereja. Di dalam sebuah area ruko bisa ada banyak gereja. Karena memang pertumbuhannya begitu cepat, begitu dahsyat. Sehingga kalau menunggu harus lewat sekolah Alkitab dulu 4-5 tahun, maka gereja itu tidak akan dibuka. Gereja harus ditahan pembukaannya, cabang tidak boleh dibuka hanya karena demi menunggu seorang gembala menyelesaikan pendidikannya. Nah, kalau kita terlalu kaku memegang prinsip atau cara-cara tersebut, pertanyaannya adalah siapakah yang diuntungkan? Berapa banyak jiwa-jiwa yang harusnya bisa digembalakan? Itu menjadi diabaikan karena harus terikat dengan cara-cara tertentu. Nah, saya berharap penjelasan-penjelasan ini kita semua bisa mengerti. Nah, saya mau akhiri dengan hal ini. Ada yang berkata kepada saya, menelpon langsung berkata bahwa apakah ia dibenarkan saling konfrontasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Setelah video pertama muncul seorang hamba Tuhan, gembala yang kedua, yang mengkonfrontasi, menolak apa yang diucapkan dalam video pertama. Dan cenderung marah-marah dengan nada bicara yang tinggi. Kalau bahasa sekarangnya adalah ngegas. Apakah betul caranya seperti itu? Nah, jawaban saya adalah, kalau bicara apakah harus dikonfrontasi, ya, harus dikonfrontasi oleh kita. Kenapa? Karena kita semua tidak boleh diam pada waktu ada seseorang yang menyerang apa yang kita yakini. Kita tidak boleh diam pada waktu ada seseorang yang mempertanyakan doktrin atau apa yang kita yakini selama ini. Karena kenapa? Karena kalau kita diam, maka jemaat akan bingung. Jemaat-jemaat yang punya dasar yang kuat tentu tidak jadi masalah. Pada waktu sebuah video diupload, mereka bisa berkata bahwa oh ini kurang tepat. Saya meyakini ini tidak tepat karena saya punya firman, saya punya kebenaran, saya punya dasar yang cukup kuat dalam hidup saya. Tapi kan Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang punya dasar yang kuat. Tidak semua orang punya firman yang cukup banyak yang tersimpan dalam hidupnya. Sehingga orang-orang tersebut bisa menjadi bingung pada waktu mendengar seseorang mengucapkan sebuah hal yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh gerejanya. Itu sebabnya menurut saya harus dikonfrontasi, tapi dengan cara-cara yang benar. Tidak boleh menyerang juga, tidak boleh menghakimi juga. Kita harus mengkonfrontasi, tujuannya supaya jemaat-jemaat yang kita gembalakan tidak menjadi bingung. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat itu perlu arah. Perlu diberikan tujuan kemana mereka harus melangkah. Dan itu menjadi tugas dari masing-masing gembala. Saya bertanggung jawab untuk memberikan arah kepada jemaat-jemaat yang ada di LGF. Saya harus memberikan nilai-nilai apa yang ditanam oleh gereja kita. Saya harus memberikan arahan kemana gereja kita mau melangkah ke depan. Apa yang akan gereja kita lakukan. Apa yang diajarkan oleh gereja. Itu adalah tugas saya sebagai bapa dari jemaat-jemaat saya. Nah, jemaat-jemaat tidak boleh menerima arahan atau petunjuk atau visi dari gereja lain. Karena itu bukan bapaknya mereka. Sekalipun mereka hebat, sekalipun mereka terkenal. Sekali lagi, mereka bukan bapaknya kita. Pada waktu kita tertanam dalam sebuah gereja, kita harus mengerti bahwa yang menjadi bapa rohani dalam hidup kita adalah pemimpin kita, pemimpin komsel kita, gembala sidang kita. Nah, suara mereka yang harus kita dengar, bukan suara dari para pemimpin gereja-gereja lain. Nah, sayangnya sampai hari ini saya melihat ada banyak orang yang menjadi hakim di dalam rumahnya sendiri. Mereka berjemaat di sebuah gereja, mereka memiliki gembala sidang, tapi pada waktu terjadi ketidaksesuaian,
begitu terjadi sebuah perbedaan, begitu ada hamba Tuhan lain yang menyerang gembalanya atau ajarannya, ada sebagian kecil yang bukan seharusnya itu bertanya kepada pemimpinnya baik-baik di mana letak permasalahannya supaya menjadi jelas, malah ikut-ikutan menyerang gembalanya sendiri. Saya beritahu bahwa sikap seperti ini itu bukan yang Tuhan inginkan. Pada waktu kita memutuskan tertanam dalam sebuah gereja, kita harus menaruh rasa hormat kepada para pemimpin kita. Kita harus mau mendengar apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Tentunya hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya kita jangan ikut. Tapi itu semua tidak menjadi dasar atau alasan kita bisa menghakimi pemimpin kita sendiri. Nah, kalau kita sudah tidak suka dengan pemimpin kita sudah tidak suka dengan gereja kita, dengan pengajarannya, dengan ajaran atau dengan apapun yang diajarkan di dalam gereja, saran saya lebih baik kita pindah ke gereja yang lain. Masalah selesai. Jangan menjadi hakim di dalam rumah kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Karena dengan demikian kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain atau buat orang-orang di rumah kita. Kita tidak bisa menjadi berkat buat keluarga kita. Tapi kita menanam benih yang jahat, benih yang lain yang didengar oleh istri dan anak-anak kita atau oleh suami kita sendiri. Dan firman Tuhan katakan benih yang ditabur satu saat akan tumbuh dan kita akan memetik buahnya. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Semua gereja itu adalah sama. Ya, tapi tidak semua gereja menjalankan cara yang sama. Ada gereja-gereja menekankan tentang pengajaran, ada gereja-gereja menekankan tentang pujian penyembahan, ada gereja-gereja mengajarkan atau menekankan tentang pentingnya misi, tentang pentingnya pelayanan kesembuhan, dan lain sebagainya. Tinggal Bapak, Ibu, Saudara cocok gereja yang mana. Tinggal pilih, ikutlah, bergabunglah kepada gereja di mana saudara meyakini itu yang bisa membangun rohani kita. Itu yang paling sesuai dengan iman kita. Itu yang bisa membuat kita bertumbuh. Pilihlah dari sekian banyak gereja, mana yang Bapak, Ibu, Saudara srek, yang kita yakini apa yang baik buat kita. Nah, setelah kita putuskan untuk bergabung ke sana, jadilah jemaat yang baik, jemaat yang bisa mensupport semua program gereja. Jadilah jemaat yang mendoakan para pemimpin yang ada di dalamnya, bukan menghakimi. Jadilah jemaat yang baik dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh gembala-gembala di sana. Nah, pada waktu kita bersikap demikian, saya bisa pastikan pertumbuhan kerohanian seperti yang Tuhan janjikan akan kita alami. Tapi kalau kita sudah memutuskan bergabung dalam sebuah gereja, kita tetap menghakimi, apalagi kita berani melawan pemimpin-pemimpin kita. Kita menjelek-jelekan pemimpin-pemimpin kita. Kita menceritakan perbedaan-perbedaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal pengetahuan firman kita kurang. Saya beritahu akan ada konsekuensi yang kita tuai satu hari nanti. Karena pembalasan selalu datang daripada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan selalu membela orang-orang yang dikasihinya. Mari hormati semua gembala-gembala. Mari hormati semua perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, saya berharap dengan video ini kita semua bisa mendapat pemahaman yang baru mengenai apa yang terjadi hari-hari ini. Pesan saya, tetaplah bertumbuh di dalam gerejamu masing-masing. Kasihilah sesamamu, kasihilah jemaat-jemaat yang ada, kasihilah para pemimpinmu, doakan gembalamu, hiduplah rukun dengannya. Maka saya percaya berkat Tuhan turun atas kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di video kita atau di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.